Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Kusuma Hayati, mahasiswa Institut Setiami Bekasi, NPM CG 211110117. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar jurnalistik. Materinya adalah wawancara. Model wawancara langsung, bertatap muka, face to face, langsung dengan narasumber. Yang kedua, wawancara tidak langsung, misalnya melalui chatting, email, dan telepon. Wawancara tertulis. Jenis wawancara: 1. Wawancara berita, news page interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, atau pandangan tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, wawancara pribadi atau biografi, personal interview, yaitu wawancara untuk memperoleh tentang data pribadi dan pemikiran narasumber. Yang ketiga, wawancara exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan secara khusus tidak bersama dengan wartawan atau media lain. Wawancara sambil lalu, casual interview, yaitu wawancara secara kebetulan, tidak ada perjanjian dulu dengan narasumber. Misalnya mewawancarai pejabat sebelum, setelah, atau di tengah berlangsungnya sebuah acara. Yang kedua, wawancara jalanan, man in the street interview, atau wawancara on the spot, yaitu wawancara di tempat kejadian dengan berbagai sumber. Contohnya, lokasi kebakaran. Wawancara tertulis dilakukan via email atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Wawancara cegat pintu, doorstop interview, yaitu wawancara dengan cara mencegat narasumber di sebuah tempat, misalnya tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang interogasi KPK. Pertanyaan terbuka open-ended, menggambarkan berbagai pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon. Contohnya, bagaimana pendapat Anda melihat perkembangan ekonomi syariah sekarang ini? Pertanyaan terbuka membuat narasumber dengan senang hati akan menjelaskan. Keuntungan pertanyaan terbuka membuat orang-orang yang diwawancarai merasa senang dan tertantang untuk berpikir. Yang kedua, memudahkan pewawancara dan audiens mengetahui sejauh mana kompetensi dari narasumber melalui jawaban-jawaban yang disampaikan. Bila narasumber memiliki kompetensi yang baik dan sesuai, maka jawabannya kaya akan detail. Yang ketiga, membuka peluang munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut yang tidak terdapat dalam TOR atau pertanyaan lanjutan. Orang yang diwawancarai akan merasa lebih tertarik dan tertantang, sehingga wawancara bisa berlangsung menarik dan memunculkan spontanitas. Kekurangan pertanyaan terbuka: narasumber memberikan jawaban terlalu panjang, bertele-tele, dan tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Pewawancara akan sulit mengontrol jalannya wawancara karena narasumber yang sulit untuk dipotong ketika memberikan jawaban yang bertele-tele, sehingga target wawancara tidak tercapai dengan maksimal sesuai dengan jatah waktu yang disediakan. Yang ketiga, merugikan citra pewawancara karena dapat saja dianggap tidak siap menghadapi narasumbernya. Pertanyaan tertutup biasanya hanya menghasilkan jawaban singkat, terbatas, dan respon yang datar dari narasumber. Contoh pertanyaan tertutup. Yang pertama, apakah Bapak mengenal orang yang diduga pelaku perampokan tersebut? Jawabannya bisa iya dan tidak. Yang kedua, mana menurut Anda yang lebih efektif, kompor minyak atau kompor gas? Narasumber hanya memilih salah satu di antaranya. Keuntungan dari pertanyaan tertutup: yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, langsung ke sasaran jawaban yang akan diberikan narasumber dan mendapatkan data-data relevan yang diperlukan. Yang ketiga, pewawancara dapat mengontrol sepenuhnya jalannya acara. Kekurangan pertanyaan tertutup:
Yang pertama, membosankan orang yang diwawancarai dan bagi audiens. Yang kedua, tidak akan mendapatkan jawaban yang lebih detail. Yang ketiga, tidak terbangunnya kedekatan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.